semuanya, selamat datang kembali di channel saya Tintin Days. Hari ini aku mau menunjukkan cara untuk membuat pola celana Barbie seperti yang di request di video sebelumnya. Ini hasil beberapa celana Barbie yang pernah aku buat. Ada 3 cara yang bisa dipakai untuk membuat pola celana Barbie. 1. Dengan mengukur memakai kertas. 2. Dengan tisu dan selotip. 3. Dengan mencetak bentuk Barbie di kertas. Setiap cara yang kusebutkan tadi memiliki 4 step. 1. Mengukur dan membuat pola celana. 2. Memotong kain dan membuat celana sesuai pola. 3. Mencocokkan celana ke Barbie dan revisi pola jika tidak sesuai. Dan yang terakhir, 4. Membuat pola celana akhir. Langsung saja aku mulai. Sediakan kertas, penggaris, dan pensil. Buat garis lurus di atas kertas. Letakkan Barbie dan gambar bentuk badan Barbie. Tuliskan bagian pinggang dan bagian pinggul. Ukur pinggang Barbie dengan memakai kertas. Beri tanda pas di bagian pusar dan di bagian tengah pinggang belakang Barbie. Tulis kata pinggang di kertas untuk memberi tanda. Ukur bagian paha Barbie sebagai ukuran untuk pinggul di pola. Dengan ukur yang sudah dibuat tadi, cocokkan ke kertas. Jarak pinggang 4,5 cm. Aku akan geser jarak pinggang 0,5 cm ke samping kiri. Hapus titik pertama. Gambar garis melengkung untuk menghubungkan titik pinggang dan pinggul. Lanjutkan dengan ukur betis Barbie untuk dijadikan sebagai ukuran lutut. Untuk ukuran lutut akan digeser 0,5 cm ke kiri seperti ukuran pinggang. Hubungkan titik pinggul ke titik lutut dengan garis lurus. Beri garis di bawah dan juga di atas pola. Gunting kertas mengikuti pola. Tuliskan bagian depan di kanan dan bagian belakang di kiri. Pola pertama untuk Barbie telah selesai. Pola ini akan diberi tanda dengan angka 1. Sekarang aku akan lanjutkan ke pola 2. Untuk pola kedua, aku akan memakai tisu dan juga selotip kertas. Lipat tisu menjadi 2, ukur bagian tengah. Tisu sebelah kiri akan dibuang karena hanya dibutuhkan satu sisi saja. Buka tisu dan letakkan Barbie. Ambillah selotip dan lengketkan ke atas tisu. Lakukan dengan hati-hati. Pastikan tisu melekat dengan rapi. Lanjutkan sampai semua bagian tisu ditempel oleh selotip. Ini hasilnya jika dilihat dari depan dan juga dari belakang. Berikan garis tengah di bagian depan. Ternyata ada bagian yang sedikit longgar. Yang ini akan aku selotip ulang saja. Sambung garis. Jangan lupa untuk membuat garis di bagian paha juga. Pastikan garis menyatu seperti yang aku tunjukkan. Lepaskan tisu dan selotip dari Barbie dengan gunting. Tarik perlahan tisu dan selotip. Tisu dan selotip membentuk celana Barbie. Gunting kertas dan tisu menjadi rapi. Belah cetakan celana Barbie menjadi 2. Buang bagian yang tidak diperlukan. Buka dan ratakan di atas kertas. Garis sesuai pinggiran tisu ke kertas. Tisu dan selotip telah berhasil dicetak ke kertas. Tuliskan bagian depan di sebelah kiri dan bagian belakang di sebelah kanan. Jika titik celana tidak sama rata, bisa saja diratakan manual. Rapikan garisnya. Aku prefer dihapus dan digambar ulang agar garis tidak tebal. Setelah garis rapi, gunting polanya. Tuliskan ulang bagian belakang ke pola karena tadi sudah tergunting. Berikan tanda dengan pola 2. Pola 2 telah selesai.
Jika dibandingkan dengan pola 1, pola 2 lebih luas daripada pola 1. Lanjutkan ke pola 3. Garis lurus kertas, letakkan Barbie, cetak bentuk badan Barbie di kertas. Garis bagian pinggang, lebihkan garis sepanjang 0,5 cm ke kiri dari garis tengah. Gambar garis melengkung dari bagian tengah atas ke bagian tengah bawah. Tebalkan dan rapikan garis pola. Gunting pola celana sesuai garis dengan rapi. Tuliskan bagian dalam di sebelah kiri dan bagian luar di sebelah kanan. Berikan tanda dengan pola 3. Pola 1, pola 2, dan pola 3 telah selesai dibuat. Untuk mengetahui apakah pola yang dibuat ini sudah pas dengan Barbie atau belum, maka kita lanjutkan ke step 2. Bagian penting dari step ini adalah kain yang dipakai. Di tanganku sekarang sudah ada dua bahan, satu hitam, elastis, dan satu lagi putih, tidak elastis. Untuk membuat pola celana, jangan memakai bahan yang elastis karena ukuran pola celana bisa menjadi tidak akurat. Tetapi pakailah bahan yang tidak memiliki elastisitas seperti bahan putih ini. Letakkan kain dan pola celana. Cetak bentuk pola ke kain. Balikkan pola dan buat satu bagian lagi. Garis bagian bawah pola celana. Gunting kain menurut garis yang sudah dibuat dan ingat untuk menyisakan bagian untuk jahitan. Kain untuk pola 1 sudah selesai. Lanjutkan ke pola 2, sama seperti pola 1, letakkan kain dan cetak pola celana 2 ke kertas. Setelahnya, gunting kain mengikuti pola yang sudah dibuat. Kain untuk pola 2 sudah selesai. Lanjutkan ke pola 3. Untuk kain pola 3 akan berbeda dengan cara pola 1 dan pola 2. Pertama, buat garis lurus di atas kain. Letakkan pola di atas kain dengan bagian atas celana bertemu dengan garis yang sudah dibuat tadi. Cetak bentuk pola ke atas kain. Setelah satu sisi selesai, balikkan pola 3. Garis bagian atas harus bertemu dengan pola bagian atas, begitu juga dengan ujung pola yang runcing. Lanjutkan dengan mencetak pola celana 3 ke atas kain. Garis bagian bawah, gunting pola celana. Ambil satu potong kain dan pasangkan jarum pentul. Lalu gunting kain sesuai ukuran kain pola 3. Karena saat jahit bisa hanya dengan melihat satu sisi saja, maka tidak perlu membuat pola di kedua kain. Kain untuk pola 3 sudah selesai. Kain untuk pola 1, pola 2, dan pola 3 sudah selesai. Saatnya menjahit. Posisikan kain tanpa garis di dalam. Pasangkan jarum pentul di kain sesuai dengan garis yang sudah dibuat. Samakan garis celana yang ada di depan dengan yang di belakang. Untuk menjahit, aku akan menggunakan benang merah ini. Untuk sementara, kain hanya perlu dijahit bagian atas saja. Karena nantinya kain ini akan dicocokkan dulu ke Barbie. Apakah ukuran pinggang celana sudah bisa muat ke Barbie atau belum? Kain untuk pola 1 ini aku simpan dulu. Sekarang aku lanjutkan ke pola 2. Untuk kain dari pola kedua, cara jahitnya sama dengan kain pola 1. Kain untuk pola 2 sudah selesai. Lanjutkan ke kain pola 3. Untuk kain dari pola ketiga, bagian yang akan dijahit adalah bagian terluar. Lepaskan jarum pentul. Kain untuk pola celana 1, pola celana 2, dan pola celana 3 telah selesai dijahit. Sekarang aku akan lanjutkan ke step 3. Aku
Aku akan mulai dengan tes kain pola 1. Kain terlalu sempit, kalian bisa melihat kain tersangkut di bagian paha Barbie. Jadi bagian atas celana ini perlu direvisi. Lanjutkan dengan pola kain 2. Kain dari pola 2 ini lebih cocok dari kain pola pertama, tetapi masih sedikit lebih sempit di bagian belakang. Kain ini tidak bisa naik sampai ke pinggang Barbie, jadi perlu direvisi juga. Lanjutkan dengan pola kain 3. Untuk bagian pinggang pas, jadi tidak perlu koreksi bagian luar. Hanya perlu menjahit bagian tengah dari celana ini untuk tahu apakah ukurannya sudah sesuai dengan paha Barbie atau belum. Pola 1. Dari seperti hasil testing tadi, bagian atas terlalu sempit. Jadi aku akan menggambar posisi baru untuk garis celana bagian belakang. Jahit di atas garis baru. Di sini kalian bisa melihat dua buah garis, di dalam atau yang lama dan di luar atau yang baru. Untuk benang bagian dalam atau yang lama, lepaskan dari kain. Lakukan hal yang sama pada garis celana bagian depan. Gambar posisi baru untuk garis celananya. Jahit tepat di atas garis baru. Buang benang di jahitan garis dalam. Cobakan ulang kain pola 1 ke Barbie. Kali ini ukuran untuk celana sudah pas. Jika masih kurang pas, maka harus direvisi lagi. Sambung dengan jahit bagian tengah celana. Buka bagian celana menjadi 2. Jahit bagian tengah, ingat untuk menyamakan garis celana yang ada di depan dan yang di belakang. Cobakan lagi celana ke Barbie. Celananya sudah pas di bagian depan, di bagian belakang, di bagian dalam, dan juga di bagian samping. Lepaskan celana dari Barbie, lepaskan benang di jahitan bagian tengah. Ratakan celana, tandai garis pola celana yang pas dengan Barbie. Buka benang. Buka benang juga di sisi satunya lagi. Gunting kain mengikuti bentuk garis yang sudah dibuat. Aku menggunting kainnya karena nanti kain ini akan aku cetak kembali ke kertas untuk membuat pola yang pas dengan Barbie. Jika dibandingkan ke pola kertas pertama, kain lebih besar dari kertas. Lanjutkan ke pola 2. Untuk pola 2 hanya sedikit kekecilan. Jadi hanya sisi belakang kain pola saja yang akan aku gambar dan jahit ulang. Karena jahitan akan di tempat yang sama, maka benang bagian dalam akan aku lepaskan sedikit dahulu. Lalu jahit kembali benang baru. Lepaskan sisa benang tadi. Cobakan ulang pola 2 ini ke Barbie. Sudah pas. Lanjutkan ke jahitan bagian tengah celana. Cobakan celana kembali ke Barbie. Celana sudah pas. Lepaskan celana. Bagian yang direvisi dari pola 2 ini hanya di bagian belakang. Karena hanya sedikit berbeda dengan pola kertas, jadi aku putuskan untuk menjadikan pola celana ini menjadi celana asli. Aku potong dulu bagian yang berlebih. Lepaskan benang bagian tengah. Buka dan ratakan. Ini perbandingan pola celana 2 kain dan kertas, hanya berbeda sedikit. Pola celana 2 ketika sudah selesai dirapikan. Sekarang aku akan lanjutkan ke pola 3. Sesuai dengan hasil tes tadi, aku hanya perlu jahit bagian tengah celana sesuai garis yang sudah ada. Pakaikan celana ke Barbie. Bagian paha untuk celana ini terlalu kecil. Celana tidak bisa naik sampai ke atas. Kalian bisa melihat jarak yang ada di sini. Buka celana, gambar ulang garis dan jahit ulang. Lepaskan benang di bagian luar. Cobakan celana kembali ke Barbie. Celana dari pola 3 ini sudah cocok dengan Barbie. Lepaskan celana kembali. Seperti halnya dengan pola 2, pola 3 ini hanya sedikit berbeda dengan pola asli. Karena itu aku nggak akan mengguntingnya seperti pola 1. Lanjutkan dengan step akhir.
Aku akan mulai dengan pola 1. Di sini aku akan menggambar pola celana kembali. Jadi pola celana akhir inilah yang akan disimpan dan bisa dipakai untuk membuat celana ke depannya. Potong sesuai garis untuk pola 1 yang baru. Ini perbandingan dengan pola 1 yang awal. Pola yang baru terlihat lebih besar. Lanjutkan ke pola 2. Pola 2 dan kain hanya berbeda sedikit. Untuk membuat pola baru ini, aku akan menggunakan pola kertas saja sebagai panutannya. Lebihkan sekitar 0,5 cm untuk di bagian kanan, dan sambung garis ke titik di sebelah kanan. Jika garis terlalu tebal atau banyak, hapus dan gambar ulang. Tuliskan ulang bagian depan dan belakang. Gunting pola. Pola 2 sudah selesai. Perbandingan pola 2 yang baru dan yang lama. Untuk pola 3 akan sama dengan pola 2. Karena berbeda sedikit, maka aku akan memakai pola kertas untuk menggambar ulang. Lebihkan sekitar setengah senti di bagian kiri bawah dan mulai satukan dengan titik yang ada di atas kiri. Gunting pola 3. Pola 3 yang baru sudah selesai. Ini perbandingannya dengan pola 3 yang lama. Pola 1, pola 2, dan pola 3 yang baru sudah selesai. Pola baru ini nantinya bisa dipakai untuk membuat celana Barbie ke depannya. Semoga kalian menyukai video ini. Jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Dadah!